Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Suci Pratiwi, Sarjana Pendidikan, Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang optimalisasi peran pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling melalui komunitas belajar guru bimbingan dan konseling. Dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, di mana peserta didik tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesejahteraan mental, karakter yang kuat, dan keterampilan hidup yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan era digital yang semakin cepat. Fenomena meningkatnya kasus stres akademik, rendahnya daya juang, dan kelemahan nilai-nilai sosial menjadi perhatian yang serius bagi dunia pendidikan. Permendikbud nomor 11 pasal 3 tahun 2025 menyatakan bahwa tugas pokok guru mencakup merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan dan melatih murid, serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa tugas seorang guru tidak hanya dalam bidang akademik saja, namun juga melaksanakan pembimbingan. Dalam konteks tersebut, guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang strategis dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Guru BK bukan hanya menyelesaikan masalah saja, melainkan fasilitator pertumbuhan karakter, penguatan resiliensi, serta pembimbingan dalam pengambil keputusan yang bijak. Melalui layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, peserta didik dapat memahami potensi dirinya, mengelola emosi, dan mengarahkan langkah hidupnya secara positif. Dengan demikian, peran guru bimbingan dan konseling sangat penting dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Pada kenyataannya, jumlah guru bimbingan dan konseling belum ideal, sementara tantangan peserta didik semakin beragam. Beberapa sekolah memiliki rasio guru BK yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Bahkan, sebagian sekolah belum memiliki guru bimbingan dan konseling yang memadai. Kondisi ini menyebabkan layanan bimbingan dan konseling menjadi terkendala. Dalam situasi inilah, peran pengawas sekolah menjadi sangat penting. Pengawas tidak hanya bertugas melakukan supervisi administrasi dan akademik, tetapi juga berperan sebagai pembimbing profesional, fasilitator akademik guru, serta penggerak komunitas belajar. Pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap guru mendapatkan pembinaan yang bermakna, berkelanjutan, kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara kebutuhan layanan bimbingan dan konseling dengan kemampuan guru di wilayah binaan yang luas, kondisi geografis yang menantang, dan keterbatasan waktu dalam mengikuti pelatihan menjadi kendala yang harus diatasi dengan cara inovatif. Model pendampingan konvensional dengan pola tatap muka langsung kurang efektif untuk menjangkau seluruh sekolah binaan, terutama di wilayah cabang dinas pendidikan wilayah 4. Selain itu, jumlah pengawas dengan kualifikasi pendidikan bimbingan dan konseling jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas belajar menjadi solusi strategis untuk membangun ekosistem kolaboratif dalam meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Melalui komunitas belajar, para guru memiliki ruang untuk berbagi praktik baik, merefleksikan pengalaman, memecahkan masalah bersama, dan mengaitkan kompetensi secara berkelanjutan. Komunitas belajar bukan sekedar forum pertemuan, tetapi juga menjadi wadah profesional yang hidup, di mana guru dapat saling menguatkan, menginspirasi dalam melaksanakan layanan yang berpihak pada peserta didik. Tantangannya adalah keterbatasan kompetensi dan persepsi guru. Banyak guru menganggap layanan bimbingan dan konseling
hanya menjadi tanggung jawab guru BK dalam menyelesaikan masalah peserta didik saja, sehingga pengembangan kompetensi dan kemandirian peserta didik sering terabaikan. Minimnya budaya reflektif dan kolaboratif. Sebagian guru BK masih belum terbiasa, terbuka dan saling berbagi praktik baik di komunitas belajar. Kendala waktu dan jarak dengan wilayah binaan yang luas, pertemuan tatap muka menjadi sulit dilakukan secara rutin. Keterbatasan sumber daya digital. Tidak semua sekolah memiliki akses internet stabil, sehingga kegiatan komunitas belajar secara daring tidak selalu berjalan lancar. Untuk menjawab tantangan tersebut, optimalisasi peran pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru BK melalui Kombel MGBK dilakukan dengan beberapa langkah secara terstruktur. 1. Refleksi awal. Kegiatan refleksi awal dilakukan dengan cara menggali kebutuhan guru bimbingan dan konseling dari beberapa sekolah dalam menghadapi permasalahan serta mengidentifikasi area penguatan yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi ini, kemudian menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin didiskusikan serta menentukan tujuan dan target pencapaian komunitas belajar. 2. Perencanaan. Tahap perencanaan komunitas belajar berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau membedah perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan dengan mengacu pada 4 kunci pertanyaan. Apakah hal yang ingin dicapai? Bagaimana mengetahui sudah tercapai? Apa yang akan dilakukan jika tujuan belum tercapai? Dan apa yang harus dilakukan jika tujuan telah tercapai? 3. Implementasi. Selanjutnya, mempraktekkan perencanaan melalui workshop atau IHT yang dilakukan dengan alur ARKA. A. Aktivitas. Kegiatan dilakukan agar peserta dapat pengalaman langsung. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah melalui permainan, bermain peran, menonton video, mendengarkan podcast, membaca komik, atau bercerita. Refleksi kegiatan difokuskan untuk merefleksikan pengalaman yang sudah diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan relevan yang memantik para peserta. Konseptualisasi, peserta pelatihan mulai mempelajari konsep, data tips, dan deskripsi mengenai nilai dan inti pelajaran. Aplikasi, di mana konsep kemudian harus dicoba menerapkannya secara nyata dalam kehidupan aktivitas yang lain. Reflektif. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang kurang berjalan efektif untuk perbaikan selanjutnya. Peran pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru BK melalui komunitas belajar MGBK memberikan hasil dan dampak yang signifikan. Berikut beberapa testimoni dari guru bimbingan dan konseling di beberapa sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sumar Wijayanti dari SMA Negeri 1 Kradenan. Pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dalam Kombel MGBK tentang 7 jurus BK hebat sangat bermanfaat sekali karena dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru BK khususnya dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah SMA Negeri 1 Kradenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Riawati dari SMA Negeri 1 Godong. Pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dalam kegiatan Kombel MGBK mengenai 7 jurus hebat memberikan pengalaman belajar yang luar biasa bagi kami. Karena tidak hanya menambah wawasan konseptual, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis dalam menerapkan layanan BK yang lebih terarah, menyeluruh, dan berdampak positif bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, saya selaku Ketua MGBK SMP Kabupaten Grobogan ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya
buat Ibu Ari Suci Pratiwi yang sudah berkenan mengisi kegiatan MGBK Kabupaten Grobogan dengan menyampaikan informasi tentang 7 jurus BK hebat. Sungguh kami berterima kasih untuk pemahaman yang luar biasa yang sudah kami terima, karena di dalam penyampaian materi tersebut sudah disampaikan oleh Ibu Ari dengan sangat jelas dan menarik. Tidak hanya konsepnya, namun kami juga bisa mengaplikasikannya di dalam memberikan layanan kepada peserta didik, kepada murid-murid kami. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari Suci Pratiwi bisa meningkatkan peran guru BK se-Kabupaten Grobogan di dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada murid-muridnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.